Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-150. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ketika Delima hampir mencapai ujung tanggul, kedua orang itu sudah berada di bawahnya. Bahkan seorang di antara mereka telah memegang kaki Delima dan menariknya dengan kasar. Delima terseret turun, bakulnya terlepas dari tangannya dan bahkan ia sendiri bergulir beberapa kali dan kemudian terbaring kembali di tepian. Delima dengan tergesa-gesa berusaha bangkit, sementara kedua orang laki-laki itu tertawa berkepanjangan. "Kau akan lari kemana, Nduk?" bertanya salah seorang dari keduanya. Wajah Delima menjadi pucat. Ia menyesal bahwa ia telah pergi ke kali untuk mencuci. Kenapa ia tidak mendengarkan nasihat ayah dan ibunya agar tidak pergi dalam suasana yang masih tidak menentu. Tiba-tiba saja Delima mulai mengenali kedua orang itu. Keduanya tentu orang dari padepokan Kiai Banyu Bening. Dengan gagap Delima pun bertanya, "Siapakah kalian berdua?" Kedua orang itu masih tertawa. Seorang dari mereka pun kemudian menyahut, "Tidak ada gunanya kau mengetahui siapa kami." "Kenapa kalian menggangguku?" bertanya Delima pula. "Kami tidak mengganggumu. Kami hanya ingin duduk-duduk bersamamu di sini. Kenapa kau lari?" "Aku harus segera pulang. Aku harus masak bagi keluargaku." "Itu tidak perlu," jawab salah seorang dari kedua orang itu. "Lebih baik bersama kami di sini." Delima benar-benar menjadi ketakutan. Mata kedua orang laki-laki itu menjadi semakin liar. Tepian itu memang sepi. Biasanya banyak kawan-kawannya yang mencuci pakaian. Sekali-sekali ada orang yang memandikan kerbau atau sapinya. Sering juga anak-anak yang menggembalakan kambingnya bermain-main di tepian, atau seorang pencari ikan yang menyusuri arus sungai itu. Tetapi hari itu, tepian itu sama sekali tidak disentuh kaki seorang pun kecuali Delima. Ternyata kedua orang ini benar-benar menjadi liar. Seorang di antara mereka berkata, "Marilah, kita bawa anak ini ke seberang." "Jangan." Delima mulai menangis. "Diam kau!" bentak salah seorang dari kedua orang itu. "Aku akan berteriak." Tangis Delima. "Tidak akan ada orang yang mendengar. Tetapi jika kau lakukan juga, aku akan membunuhmu." Ternyata Delima tidak menghiraukannya. Ia benar-benar berteriak nyaring. Tetapi dengan cepat kedua orang laki-laki itu menyergapnya dan menutup mulutnya dengan telapak tangan. "Iblis betina!" geram yang seorang. Tetapi yang seorang berkata, "Aku senang kepada perempuan yang tidak mudah menyerah. Marilah, kita bawa anak ini ke seberang. Cepat!" Namun sebelum kedua orang laki-laki itu menyeret Delima ke seberang,
Maka tiba-tiba seseorang telah berdiri di atas tanggul memandangi mereka dengan dahi yang berkerut. Kedua orang laki-laki yang menyeret delima itu terkejut, tetapi keduanya menarik nafas lega. Seorang di antara mereka berdesis, "Ki Warono, aku kira siapa? Apa yang kalian lakukan?" bertanya orang itu. Kedua orang laki-laki itu tertawa. Katanya, "Biasa Ki Warono, kami sudah terlalu lama tenggelam di dalam tugas yang tidak berkeputusan. Tiba-tiba saja kami melihat perempuan yang kesepian ini. Kami memang merasa kasihan, sehingga kami perlu menemaninya." Delima memandang orang yang berdiri di atas tanggul itu dengan mata yang tanpa berkedip, tetapi mulutnya justru bagaikan membeku. Delima tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian atas dirinya, meskipun orang itu hadir di atas tanggul. Namun dengan nada berat orang itu berkata, "Lepaskan anak itu." "Hei!" Kedua orang laki-laki ini terkejut. "Lepaskan!" Suara orang yang berdiri di atas tanggul itu menjadi semakin keras. Delima mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba saja ketegangan yang mencekamnya sehingga membuat mulutnya bagaikan membeku itu larut dalam satu pengharapan. Karena itu, maka tiba-tiba saja Delima berteriak, "Paman!" Kedua orang laki-laki itu terkejut. Sejenak mereka termangu-mangu, tetapi mereka belum melepaskan Delima. "Lepaskan!" berkata orang yang berdiri di atas tanggul itu semakin lantang. "Anak itu kemenakanku. Kalian dengar?" Tetapi salah seorang laki-laki itu berdesis, "Biarlah anak itu pulang kepada orang tuanya." Namun tiba-tiba seseorang dari kedua orang itu berkata, "Ki Warono, hal itu tidak biasa. Biasanya tidak ada orang yang mencampuri persoalan orang lain di Padepokan. Ini bukan persoalan orang lain. Aku sudah mengatakan, anak itu kemenakanku. Apakah kalian tuli?" Tetapi kedua orang itu tidak mau kehilangan korbannya. Karena itu, maka seorang di antara mereka berkata, "Kami tidak akan melepaskan anak ini. Kami memerlukannya." Orang yang berdiri di atas tanggul itu melangkah turun. Demikian ia berdiri di tepian. Maka suaranya yang berat terdengar lagi, "Lepaskan! Biarlah aku membawanya pulang. Gadis itu anak adikku." "Aku tidak peduli," jawab salah seorang dari kedua orang itu. "Aku memberi peringatan terakhir kepada kalian. Jika kalian tidak melepaskannya, maka kita akan membuat perhitungan menurut kebiasaan kita, orang-orang Padepokan Kiai Banyu Bening." "Bagus," sahut seorang di antara kedua orang yang menangkap Delima itu. "Kami akan membunuhmu. Kaulah yang mencari persoalan. Karena itu, jika kau mati adalah karena salahmu sendiri." Wajah Ki Warono, kakak Ki Kerawangan itu menjadi merah. Dengan geram ia berkata, "Jadi kau berdua sudah berani menentang aku, hei? Berapa lama kalian berada di Padepokan? Kalian sudah berani menentang orang-orang tua di Padepokan itu. Karena itu, maka kalian tidak pantas lagi berada di Padepokan Kiai Banyu Bening.
karena kau tentu hanya akan membuat air yang mengalir dari padepokan menjadi keruh. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak, tetapi benak mereka telah dicekam oleh nafsu iblis yang menyuruh ke dalamnya. Karena itu, seorang di antara mereka berkata, "Kiwarono, kami berani menentangmu karena kau memiliki kelainan dari orang-orang tua yang lain. Mereka tidak akan pernah menghalangi apapun yang kami lakukan. Tetapi kau telah mencoba merampas sesuap nasi yang sudah berada di mulutku. Karena itu, siapapun orangnya akan kami lawan dengan segenap kemampuan kami. Tetapi melawan orang-orang tua yang tidak berarti seperti kau, tidak boleh setengah-setengah. Jika kakiku menginjak ular, maka sebaiknya aku injak kepalanya sampai mati, agar ular itu tidak akan mematuk aku di kemudian hari." Kiwarono tidak dapat menahan diri lagi. Ia pun segera bergeser mendekati kedua orang itu. Kedua orang itu pun segera bersiap pula. Seorang di antara mereka masih memegang delima. Dengan geram, Kiwarono pun telah menyerang salah seorang di antara mereka, sedangkan yang lain justru telah menyeret delima agak menjauh. Sejenak kemudian terjadi perkelahian antara salah seorang di antara kedua orang itu dengan Kiwarono. Namun Kiwarono memang memiliki banyak kelebihan. Dalam waktu singkat lawannya telah terdesak. Beberapa kali serangan Kiwarono sempat mendorong lawannya, sehingga kadang-kadang keseimbangannya pun telah terguncang. Namun dalam keadaan yang paling gawat bagi orang itu, terdengar kawannya berteriak, "Cukup! Hentikan perkelahian, atau gadis itu akan mati!" Kiwarono terkejut. Ia pun kemudian melihat tangan orang yang memegangi delima itu mencekam lehernya. "Setan licik!" geram Kiwarono. "Jika kalian laki-laki sebagaimana penghuni padepokan Kiai Banyu Bening, lepaskan gadis itu. Kita bertempur sampai tuntas di sini. Aku tidak berkeberatan jika kalian bertempur berdua." "Persetan dengan igoanmu itu. Sekarang kau harus memilih, kau atau gadis ini yang mati." Wajah Kiwarono menjadi sangat tegang. Tetapi delima seakan-akan tidak lagi dapat bernafas. Tangan orang itu benar-benar telah mulai mencekik leher delima. "Cepat katakan, kau atau gadis ini yang akan mati." Kiwarono menjadi semakin tegang. Namun kemudian ia pun berdesis, "Jika kau bunuh aku, apa jaminanmu bahwa gadis itu akan tetap hidup tanpa kau sakiti?" "Kau tidak dapat menuntut jaminan apapun. Sekarang berbaringlah menelungkup. Kami akan menghancurkan kepalamu dengan batu. Jika kau mati di tepian, maka anak ini akan tetap hidup." Namun tiba-tiba delima berteriak, "Jangan hiraukan aku, Paman." Tetapi suaranya pun segera tertelan. Tangan yang kuat telah menutup mulutnya. Tetapi nampaknya delima memang sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ketika tangan itu menutup mulutnya, delima justru telah membuka mulutnya itu. Demikian tangan itu berada di antara giginya. Maka delima telah menggigit tangan itu keras-keras. Orang itu berteriak kesakitan. Justru pada saat itu, delima merenggut dirinya dari tangan orang itu dan berusaha berlari meninggalkan tepian. Kiwarono tanggap akan keadaan itu. Dengan cepat ia meloncat memburu ketika orang yang kesakitan tangannya yang berusaha menggapai delima lagi. Orang itu memang mengurungkan niatnya mengejar delima.
ia harus dengan cepat mempersiapkan diri melawan Kiwarono yang menyerangnya seperti badai. Tetapi pada saat itu, orang yang hampir dikalahkan oleh Kiwarono itulah yang kemudian berlari memburu Delima yang naik ke atas tanggul. Delima memang mempunyai sedikit waktu berlebih, tetapi ia memang tidak setangkas lawannya. Ketika ia hampir sampai di atas tanggul, maka orang yang mengejarnya itu hampir saja dapat menggapainya. Tetapi tiba-tiba saja orang itu menjerit kesakitan. Tubuhnya meluncur dan berguling jatuh ke tepian. Sementara itu, Delima telah berdiri di atas tanggul. Namun yang sangat mengejutkan orang-orang yang berada di tepian itu adalah seorang yang bertubuh bongkok duduk di atas tanggul itu. Kiwarono pun berdiri termangu-mangu. Ia tahu bahwa orang bongkok itu telah memusuhi seisi padepokan Kiai Banyu Bening. Tetapi orang bongkok itu pun kemudian berkata, "Delima, beruntunglah bahwa kau telah ditolong oleh pamanmu. Tetapi persoalan pamanmu dengan kedua orang itu belum selesai." "Setan kau bongkok!" geram salah seorang dari kedua orang yang akan menyeret Delima. "Jangan lari, kami akan membunuhmu." Orang bongkok itu tertawa. Katanya, "Kalian tidak usah mengurusi aku. Aku berjanji tidak akan mencampuri persoalan kalian sendiri. Aku pun tidak akan mengganggu Delima. Ia anak baik. Sudah sepantasnya ia kembali kepada orang tuanya." Kiwarono termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan nada rendah ia berkata, "Kau ingin mengambil keuntungan dari keadaan kami sekarang ini, bongkok?" "Tidak, Kisanak," jawab Kipandi. "Tetapi baiklah, jika kalian menganggap aku mengganggu, biarlah aku pergi." "Dan kau akan mempergunakan kesempatan itu untuk mengganggu Delima?" bertanya Kiwarono. Kiwarono justru terkejut ketika Delima menjawab, Tidak, Paman. Kakek bongkok itu tidak akan mengganggu Delima. Ternyata yang terkejut bukan hanya Kiwarono, tetapi Delima sendiri ternyata juga terkejut. Tetapi ia sudah terlanjur mengucapkannya. Tetapi kedua orang yang mengganggu Delima itulah yang agaknya tidak ingin melepaskan Delima. Karena itu, maka seorang di antara mereka berkata kepada Kiwarono, "Kita tunda dulu persoalan kita. Kita selesaikan dahulu orang bongkok itu. Kemudian kau akan mengulanginya, menangkap Delima dan mengancamku." "Pengkhianat kau!" geram orang itu. Kiwarono sendiri tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja ia mempercayai orang bongkok itu bahwa ia tidak akan mengganggu Delima. Karena itu, maka ia menganggap bahwa Delima telah aman di tangan orang bongkok itu. Kiwarono menganggap bahwa kedua orang itu justru lebih berbahaya dari orang bongkok itu. Yang terjadi di sanggar itu juga menunjukkan bahwa orang bongkok dan kawan-kawannya bukan orang jahat. Ternyata mereka tidak membunuh kawan-kawannya yang sudah tidak berdaya. Mereka justru meninggalkan kawan-kawannya dari padepokan, meskipun mereka dapat membunuhnya dengan mudah jika mereka inginkan. Karena itu, maka ia pun berkata kemudian, "Biarlah Delima dibawa oleh orang bongkok itu. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku justru lebih percaya kepada orang bongkok itu daripada kepada kawan-kawanku sendiri." "Bagus!"
geram salah seorang dari kedua orang yang merasa kehilangan delima itu. Satu pihak di antara kita memang harus mati. Jika kau masih hidup, maka kau tentu akan melaporkan tingkah laku kami. Sebaliknya kami pun akan melaporkan pengkhianatanmu, karena kau lebih mempercayai orang bongkok yang sudah jelas ingin menghancurkan padepokan kita daripada kawan sendiri. Persoalannya bukan persoalan padepokan atau yang bersangkut paut dengan padepokan, tetapi persoalannya menyangkut kemenakanku, anak adikku. Nah, karena kita masing-masing mempunyai mulut, sehingga kami masing-masing dapat memberikan laporan, maka terserah kepada Kiai Banyu Bening, siapakah yang akan dipercaya. Itu sama sekali tidak perlu, jawab orang itu. Karena kau akan mati di sini, mayatmu akan dibawa hanyut oleh arus sungai itu, meskipun tidak terlalu kuat. Saudara-saudara kita di padepokan akan mengira bahwa kau telah dibunuh oleh orang bongkok itu dengan kejam, karena mayatmu akan kulumatkan. Jika mayatmu kemudian hilang sampai ke muara, maka saudara-saudara kita di padepokan akan mengira bahwa kau telah melarikan diri. Bagus, Ki Warono mengangguk-angguk. Jika demikian, biar kalian sajalah yang mati. Kedua orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja keduanya menyerang hampir bersamaan. Jika seorang melawan seorang, mereka tidak dapat mengalahkan Ki Warono, maka berdua mereka tentu akan dapat menang. Tetapi sebenarnya lah bahwa Ki Warono memang seorang yang berilmu tinggi. Meskipun kedua orang lawannya menyerangnya seperti banjir bandang, namun tidak mudah bagi mereka untuk dapat mengalahkan Ki Warono. Sementara itu, Ki Warono pun tidak lagi mengekang diri. Dengan kelebihannya, maka Ki Warono segera mampu mendesak kedua orang lawannya. Tetapi kedua orang itu agaknya tidak mau melihat kenyataan. Karena itu, maka keduanya masih berusaha untuk dapat memenangkan perkelahian itu. Kedua orang itu berusaha untuk memecah perhatian Ki Warono. Mereka menyerang dari dua jurusan yang berbeda, namun mereka berusaha untuk dapat melakukannya berganti-ganti, susul menyusul tidak henti-hentinya. Tetapi Ki Warono sama sekali tidak menjadi bingung, meskipun kadang-kadang ia juga terkejut mengalami serangan yang datang tidak terduga. Tetapi Ki Warono masih saja mampu mengatasi keduanya, sehingga kedua lawannya itu semakin terdesak. Namun justru karena keduanya tidak lagi mampu menguasai Ki Warono, maka keduanya pun telah menggenggam senjata di tangan mereka. Keduanya telah menarik pedang yang tergantung di lambung mereka. Ki Warono yang melihat kedua orang lawannya telah menggenggam senjata, meloncat beberapa langkah surut. Dengan wajah yang tegang, ia pun kemudian berkata, "Senjata kalian akan mempercepat kematian kalian. Bersiaplah untuk mati." Kedua orang lawannya sama sekali tidak mendengarkannya. Jantung mereka telah membeku. Bahwa delima lepas dari tangan mereka, membuat kedua orang itu seakan-akan menjadi gila. Demikianlah, maka pertempuran itu menjadi semakin sengit. Ki Warono juga sudah memegang senjata di tangannya. Kedua orang yang kehilangan buruannya itu menyerang berganti-ganti dari arah yang berbeda.
Namun kadang-kadang keduanya justru mengambil kesempatan untuk bersama-sama meloncat maju dengan senjata teracu. Dalam pertempuran bersenjata, Kiwarono memang harus mengerahkan kemampuannya untuk melawan kedua orang itu. Ia harus mengerahkan tenaganya. Perhatiannya yang terpecah membuatnya kadang-kadang harus meloncat mengambil jarak. Namun ternyata bahwa Kiwarono yang bertempur dengan tangkas itu sempat membuat kedua lawannya terkejut. Ketika Kiwarono itu seakan-akan terbang menyerang keduanya berganti-ganti. Demikian cepatnya senjatanya menyambar lawannya yang seorang, kemudian yang lainnya. Dalam puncak kemarahannya, maka Kiwarono telah melenting dengan senjata terjulur lurus menyusup pertahanan salah seorang lawannya. Terdengar teriakan nyaring. Ujung pedang Kiwarono sempat menembus dada orang itu, sehingga meraba jantungnya. Ketika Kiwarono menarik senjatanya, maka darah pun telah memancar dari dadanya, menghambur di tepian. Sementara itu, kawannya tidak berhasil menyelamatkannya. Ketika ia menyerang Kiwarono, ujung pedang Kiwarono sudah terlanjur menikam jantung. Melihat kawannya sudah tidak berdaya, maka lawan Kiwarono yang seorang lagi menjadi gentar. Berdua mereka tidak mampu mengimbangi kemampuannya, apalagi seorang diri. Karena itu, maka orang itu berusaha untuk melarikan diri dari arena pertempuran. Namun orang itu gagal memanfaatkan kesempatan. Ketika ia melangkah meninggalkan arena, senjata Kiwarono justru telah mencapai punggungnya. Orang itu pun menjerit kesakitan. Ujung senjata Kiwarono telah menembus pula punggung lawannya yang seorang lagi. Kiwarono pun kemudian berdiri termangu-mangu memandang dua sosok tubuh yang terbaring diam di tepian. Darah yang mengalir dari luka mereka membasahi pasir dan kerikil yang terserak. Beberapa saat Kiwarono berdiri mematung. Ternyata ia sudah membunuh kawannya sendiri. Namun Kiwarono akan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya karena kedua orang kawannya itu telah mengganggu seorang gadis yang justru adalah kemenakannya. Selagi Kiwarono masih berdiri termangu-mangu, maka terdengar suara delima dari atas tanggul. Paman, Kiwarono tersentak. Ketika ia berpaling, dilihatnya delima berdiri di sebelah orang bongkok itu. Bagaimanapun juga, Kiwarono menjadi berdebar-debar. Orang bongkok itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi. Ia tidak tahu apa yang telah dilakukan. Ketika tiba-tiba saja salah seorang di antara kedua orang yang mengganggu delima, yang hampir berhasil menangkap gadis itu selagi ia memanjat tanggul, telah menjadi kesakitan dan berguling dari lereng tanggul itu. Orang bongkok itu pula bersama dengan beberapa orang kawannya telah mengacaukan pertemuan di sanggar. Bahkan orang bongkok yang hampir saja dikorbankan di atas api itu bersama-sama dengan kawan-kawannya telah mengalahkan beberapa orang kawan-kawannya dari padepokan Kiai Banyu Bening. Karena itu, jika ia harus berhadapan seorang melawan seorang dengan orang bongkok itu, maka ia harus sangat berhati-hati. Atau segala sesuatunya,
memang harus berakhir di sini, berkata Ki Warono itu di dalam hatinya. Tetapi ia menjadi heran ketika Delima justru menggandeng tangan orang bongkok itu turun ke tepian. Kepada orang bongkok itu, Delima berkata, Ini adalah pamanku, Kek. Kakak ayahku. Ki Pandi tersenyum. Katanya, bukankah kita sudah berkenalan, Ki Warono? Iya, jawab Ki Warono. Paman, Berkata Delima. sambil mengamati paman bertempur melawan kedua orang itu, aku sempat bercerita tentang paman. Tentang apa? Wajah Ki Warono menjadi tegang. Tentang lihat paman keluar dari padepokan Banyu Bening. Jawab Delima. Siapa yang mengatakannya? Ki Warono menjadi tegang. Ayahmu? Tidak, paman. Aku telah mendengar sendiri ayah berbicara dengan paman di rumah. Jawab Delima. Delima, kau telah melanggar unggah-ungguh. Kau tidak boleh mendengarkan orang-orang tua berbincang. Maaf, paman. Aku tidak sengaja mendengarkan paman dan ayah berbincang. Tetapi aku kebetulan duduk di belakang dinding dan mendengarnya. Aku mencoba untuk melupakan pembicaraan itu. Tetapi aku membayangkan betapa paman setiap hari merasa tersiksa karena apa yang paman lakukan sama sekali tidak sesuai dengan nurani paman sendiri. Karena itu, ketika hari ini kebetulan aku bertemu dengan kakek bongkok yang pernah aku kenal di rumahku, dan kemudian aku lihat kehadirannya di sanggar, maka aku ingin mempertemukan paman dengan kakek bongkok ini. Delima, berkata pamannya, apakah sebelumnya orang bongkok itu sering datang ke rumahmu? Sekali, paman. Ketika kakek bongkok itu mengaku kelaparan dan kehausan, ayah dan ibu merasa iba melihatnya dan kemudian menolongnya. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba saja kakek bongkok ini mengatakan kepada ayah berniat untuk ikut mendengarkan sesorah di dalam sanggar. Sehingga kita lihat apa yang terjadi kemudian. Ki Warono itu berdiri termangu-mangu. Sementara itu, Ki Pandi pun melangkah mendekat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.